Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Kita tertarik untuk membahas tentang mengapa PDIP sebagai partai besar tampaknya justru semakin hari semakin gusar. Ini bisa kita lihat diantaranya dari wacana yang muncul dari PDIP yang justru bukan tentang penguatan Ganjar sebagai capres, mulai dari misalnya program kerja, visi misi, dan seterusnya. Dan sekalipun telah ditetapkan tim pemenangan, sampai detik ini belum ada siapa nama cawapres daripada Ganjar Pranowo. Lebih jauh, tampaknya keberadaan Ganjar Pranowo semakin hari kurang memberikan benefit dari kalkulasi psikologi masyarakat untuk bisa dikatakanlah diajak untuk memilih Ganjar Pranowo. Beberapa hal blunder telah menjadi pembicaraan luas warganet di dunia maya. Dan lebih jauh, PDIP belakangan lebih sering mengeluarkan isu tentang adanya kemungkinan Pilpres 2024 hanya diisi oleh dua poros. Pertanyaannya, akankah PDIP berupaya untuk menjadikan seluruh partai yang ada di koalisi Indonesia Maju melebur dengan agenda dan katakanlah arah politik PDIP? Mungkinkah itu terjadi? Di sini tampaknya ide itu bertemu dengan jalan terjal, bahkan tebing tinggi. Sahabat kalian, kenapa kemudian PDIP mengeluarkan isu tentang dua poros? Ada dua kemungkinan. Pertama, PDIP mulai menyadari bahwa nama capresnya Ganjar Pranowo tidak lagi memiliki daya tarik yang begitu kuat untuk mendulang suara, sehingga akan menyulitkan langkah PDIP untuk meraih kemenangan pada Pilpres maupun Pileg 2024. Kemungkinan kedua, boleh jadi ada sebuah bacaan politik dari PDIP yang semakin hari semakin tersadar bahwa keberadaan koalisi perubahan yang mengangkat atau mengusung Anies Caimin sebagai pasangan capres dan cawapres semakin hari semakin mendapatkan perhatian dari masyarakat. Jika situasi itu terus terjadi, boleh jadi PDIP melihat bahwa dirinya yang bisa mengusung capres dan cawapres sendiri berdasarkan peraturan presidensial threshold akan benar-benar kesulitan untuk berhadapan atau menanggulangi kekuatan politik dari Anies Caimin. Sehingga daripada kemungkinan PDIP akan kalah, mungkin hitungannya begitu, daripada Anies Baswedan, maka lebih baik isu untuk adanya dua poros pada Pilpres 2024 digulirkan dari sekarang. Tetapi apakah betul-betul itu cara melihatnya? Kita tidak tahu, dan ini adalah sesuatu yang memang datanya kita ambil dari berita-berita saja ya, sahabat sekalian. Nah, karena yang dibalik berita itu lebih besar atau mungkin tidak banyak tapi sangat menentukan. Kita kembali lagi. Nah, kalau PDIP punya sebuah atau dasar atau latar belakang PDIP mengeluarkan isu dua poros itu karena dua hal tadi, dua kemungkinan tadi, maka bisa dikatakan sebenarnya PDIP betul-betul dalam situasi gusar. Pertanyaannya kemudian adalah, mampukah PDIP menarik hati semua partai yang ada di koalisi Indonesia Maju? Bukankah Partai Demokrat yang sebelumnya diisukan akan merapat kepada PDIP justru kini mendukung Prabowo? Dan Presidennya Jokowi tampaknya mulai melihat PDIP sebagai sebuah partai yang telah kehilangan daya tariknya. Itu bisa dilihat dengan munculnya berita Kaisang Pangarep memilih menjadi Ketua Umum PSI daripada menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sahabat sekalian, fakta-fakta itu menarik untuk
kita cermati secara seksama. Jadi ada sebuah, katakanlah, tanda-tanda bahwa PDIP hari ini sedang tidak superior dengan agenda politiknya. Mungkin ini dikarenakan kalkulasi yang awalnya diperkirakan dapat menarik minat dan pilihan publik kepada capres yang diusung, justru sebaliknya. Dan ini sebuah fakta yang sebenarnya bisa kita katakan dalam tanda kutip tragis bagi sebuah partai pemenang pemilu. Bagaimana mungkin kader terbaiknya yang telah diusung menjadi presiden bahkan selama 2 periode, kemudian detik-detik untuk kemudian meninggalkan kekuasaannya sebagai presiden, justru seakan-akan menampar PDI Perjuangan itu sendiri. Dan terlepas daripada soal nanti 2 poros, 3 poros, atau bahkan 4 poros, sebenarnya masyarakat tidak terlalu peduli. Yang masyarakat inginkan adalah capres yang diusung itu adalah sosok yang punya kecintaan kepada rakyat atau tidak. Yang kedua, sosok yang dicalonkan itu bisa bekerja dengan tulus atau tidak. Dan yang ketiga, bagaimana track record dari capres-cawapres yang diusung. Dan kalau soal nama cawapres saja sampai hari ini PDIP belum menentukan, maka dugaan bahwa PDIP dalam kegusaran benar-benar mendekati kenyataan. Nah, sahabat sekalian, kita pada akhirnya bisa membaca bahwa politik atau Pilpres 2024 nanti, agenda-agenda dari para elit itu semakin hari semakin terang dan semakin jelas mengarah pada sebuah upaya untuk menggiring pemenangan, katakanlah, pasangan tertentu. Meski demikian, perlu juga disadari oleh para elit politik bahwa rakyat hari ini semakin hari semakin melek, semakin cerdas, semakin tertarik membaca, memahami, menganalisa berita-berita politik itu sendiri. Jadi bisa dikatakan pemilu 2024 adalah satu pemilu yang berbeda dengan sejarah pemilu yang pernah ada di Indonesia. Namun, apakah benar seluruh rakyat Indonesia telah sampai pada level kesadaran yang seperti itu? Ini juga belum ada sebuah riset yang memberikan gambaran. Namun, dari sisi hati nurani dan harapan masyarakat untuk Indonesia menjadi lebih baik, terutama di bidang politik, dan menghasilkan pemimpin politik yang jujur, adil, dan bersungguh-sungguh membela rakyat, sepertinya masyarakat telah tahu kemana hendak mengaspirasikan pilihan dan harapan serta suaranya nanti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.